Selamat datang di cerita penuh makna dan ketegangan. Los Angeles terbakar hebat. Kota yang penuh impian kini berubah menjadi lautan api. Di tengah reruntuhan, ada seekor kucing abu-abu yang misterius. Seekor kucing yang menjadi harapan terakhir bagi banyak orang. Akankah mereka selamat? Bagaimana takdir membawa mereka ke jalan keluar? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapatmu di bawah, dan tentu saja subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya. Sekarang, bersiaplah, karena ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kisah tentang keberanian, harapan, dan takdir yang mempertemukan manusia dengan makhluk kecil yang dikirim untuk menyelamatkan. Selamat menonton. Jeritan dan suara sirene bersahut-sahutan di kejauhan. Orang-orang berlarian. Sebagian menggenggam harta benda yang sempat mereka selamatkan. Sebagian lagi hanya membawa pakaian di tubuh mereka. Jalan-jalan macet oleh mobil yang bergerak lambat. Pengemudi yang panik. Klakson yang meraung tanpa henti. Tak ada lagi tempat yang aman, api menjalar ke segala arah. Seolah menelan kota ini dalam murka yang tak terbendung. Di tengah semua itu, seekor kucing abu-abu berlari menyelinap di antara reruntuhan. Bulu-bulunya yang seharusnya lembut kini dipenuhi jelaga. Matanya kuning kemasan bersinar dalam kegelapan. Nafasnya terengah-engah, tetapi ia terus melangkah, menghindari pecahan kaca dan puing-puing yang berjatuhan dari gedung-gedung yang runtuh. Namanya Raffi, yang dalam bahasa Arab berarti teman. Tak ada yang tahu dari mana ia berasal, tetapi entah bagaimana, ia selalu muncul di tempat-tempat bencana. Dan yang lebih aneh lagi, ia selalu selamat. Rafiq melompat ke atas mobil yang sudah setengah terbakar. Mengamati sekelilingnya, instingnya mengatakan ada sesuatu yang penting di dekat sini. Sesuatu yang harus ia temukan. Tak jauh dari sana, berdiri sebuah masjid yang luar biasa megah. Kubah emasnya masih bercahaya, meskipun tertutup abu. Di tengah kobaran api yang melahap kota, masjid itu tampak seperti benteng terakhir yang bertahan dari kehancuran. Di dalamnya, Abdul Rahman, seorang pria muslim yang taat, berdiri di tengah kerumunan orang-orang yang mencari perlindungan. Sebagian besar dari mereka adalah keluarga dengan anak-anak kecil, wanita tua yang terisak dalam doa, dan orang-orang yang tidak tahu harus kemana lagi. Abdul Rahman sendiri telah berada di masjid ini sejak salat Isya. Ketika kabar tentang kebakaran mulai menyebar, ia telah membantu menenangkan orang-orang, menuntun mereka untuk tetap dalam satu kelompok, dan berusaha mencari jalan keluar yang aman. Namun, setiap pintu keluar yang mereka coba selalu berujung pada dinding api. Jalanan dipenuhi kepanikan, dan udara di luar semakin beracun dengan asap yang pekat. Kita harus menemukan jalan keluar, gumamnya. Suaranya nyaris tenggelam dalam suara tangisan dan batuk-batuk dari para pengungsi. Mereka tidak bisa tinggal di sini selamanya. Masjid mungkin masih berdiri tegak, tetapi api terus mendekat. Jika mereka tidak segera keluar, tempat suci ini akan berubah menjadi kuburan bagi mereka semua. Di luar, Rafiq menatap masjid dengan penuh perhatian. Sialah ia tahu, di dalam bangunan itu ada seseorang yang membutuhkannya. Dan kali ini, ia bukan hanya berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Ia datang untuk menunjukkan jalan. Abdul Rahman berdiri di ambang pintu masjid, menatap kobaran api yang semakin dekat. Langit di atas Los Angeles tidak lagi berwarna biru, tetapi merah pekat seperti neraka yang terbuka. Asap hitam menari di udara, membentuk bayangan kelam yang menyelimuti kota yang dulu dipenuhi impian. Matanya yang lelah berkaca-kaca, bukan hanya karena kepedihan melihat tanah tempatnya berpijak terbakar, tetapi juga karena pikirannya melayang jauh ke tanah lain, Palestina. Di sana, di belahan dunia yang jauh, api bukanlah hal asing. Di Gaza, langit juga berwarna merah. Bukan karena kebakaran, tetapi karena rudal-rudal yang melesat dari langit, membawa kehancuran yang sama. Abdul Rahman tumbuh dengan kisah-kisah tentang Palestina. Ia bukan berasal dari sana, tetapi di setiap langkahnya, ia membawa luka yang sama dengan saudara-saudaranya di tanah yang dikepung itu. Setiap hari, ia membaca berita tentang anak-anak yang terbunuh, rumah-rumah yang rata dengan tanah, dan doa-doa yang dipanjatkan dari reruntuhan. Dunia menyebutnya perang, tapi bagi mereka yang tinggal di sana, itu bukan lagi perang. Itu adalah kenyataan yang tak pernah berakhir. Dan kini, Los Angeles, kota yang katanya penuh kemewahan dan mimpi, merasakan sedikit dari apa yang selama ini dialami Palestina. Orang-orang berlarian di jalanan,
menangis kehilangan rumah mereka. Asap membuat mereka terbatuk-batuk, seperti orang-orang di Gaza yang harus bertahan hidup di antara reruntuhan dan gas air mata. Gedung-gedung yang dulu berdiri megah kini runtuh dalam hitungan menit. Sama seperti yang terjadi di jalur Gaza setiap kali rudal menghantam. Dunia yang selama ini menutup mata terhadap penderitaan Palestina kini dipaksa untuk melihat bayangannya sendiri. Abdul Rahman menggenggam dadanya. Dadanya terasa sesak, bukan hanya karena asap yang memenuhi udara, tetapi juga karena kenyataan bahwa ketidakadilan yang selama ini dia perjuangkan kini terjadi di depan matanya sendiri. Dia berbalik, menatap orang-orang yang berlindung di dalam masjid. Mata mereka dipenuhi ketakutan, tetapi juga harapan. Kita harus keluar dari sini, katanya dengan suara serak. Seorang wanita tua yang sejak tadi hanya duduk dan berdoa, menatapnya dengan mata yang basah. Apakah kita akan selamat, nak? Abdul Rahman mengangguk. Meskipun hatinya ragu, Allah selalu menunjukkan jalan. Tapi bagaimana caranya? Jalanan di luar terbakar. Bangunan-bangunan runtuh, dan satu-satunya harapan mereka hanyalah keajaiban. Saat itulah, di antara kepulan asap dan reruntuhan, seekor kucing abu-abu muncul. Ia berjalan perlahan ke arah masjid. Matanya yang kuning keemasan menatap langsung ke arah Abdul Rahman, seolah berkata, "Ikuti aku tahu jalan keluar." Asap semakin pekat, menyelinap ke dalam masjid melalui celah-celah jendela dan pintu. Orang-orang mulai batuk. Sebagian menutup wajah mereka dengan kain yang dibasahi air untuk menghindari sesak napas. Api kini sudah begitu dekat, membakar gedung-gedung di sekitar mereka. Hawa panas terasa menyengat, membuat udara di dalam ruangan semakin menipis. Abdul Rahman menatap keluar dengan penuh keputusasaan. Semua jalan yang bisa mereka tempuh tampaknya telah tertutup api. Jika mereka menunggu lebih lama, masjid ini pun bisa runtuh kapan saja. Tapi kemana mereka harus pergi? Di tengah pikirannya yang kacau, seekor kucing abu-abu muncul dari balik puing-puing yang berasap. Dia berdiri di depan masjid. Matanya kuning keemasan bersinar di kegelapan. Tubuhnya yang kecil terlihat begitu kontras dengan kehancuran yang melingkupinya. Jelaga menempel di bulunya, namun dia tampak tidak gentar sedikit pun. Kucing itu mengeong sekali, lalu dua kali. Abdul Rahman menatapnya dengan bingung. "Rafiq," bisiknya, seolah-olah dia mengenal kucing itu. Kucing itu mengeong lagi, lalu mulai berjalan, melintasi reruntuhan dengan langkah yang hati-hati. Sesekali dia berhenti, menoleh ke belakang, seolah memastikan bahwa Abdul Rahman dan orang-orang di dalam masjid mengikutinya. "Apa dia menyuruh kita mengikutinya?" gumam seorang pria muda yang berdiri di dekat Abdul Rahman. Abdul Rahman ragu sejenak, tapi di tengah kebakaran ini, dia tidak memiliki pilihan lain. "Kita harus mencoba," katanya akhirnya. Allah selalu punya cara untuk menunjukkan jalan. Mungkin ini salah satunya. Dia berbalik ke arah orang-orang yang masih berlindung di dalam masjid. "Semua ikut aku, kita keluar dari sini." Ragu-ragu, mereka mulai bangkit. Beberapa orang saling berpegangan, anak-anak digendong oleh orang tua mereka. Sementara yang lain menutupi wajah mereka dengan kain agar tidak menghirup asap terlalu banyak. Abdul Rahman berjalan di depan, mengikuti langkah kecil si kucing. Rafiq berlari cepat, menyeberangi halaman masjid, lalu menyelinap ke jalan sempit yang terjepit di antara dua bangunan yang hampir runtuh. Mereka mengikuti dari belakang, berlari dengan hati-hati melewati pecahan kaca dan reruntuhan yang masih membara. Suara kayu yang terbakar dan bangunan yang runtuh terdengar di sekitar mereka. Beberapa kali, orang-orang terpaksa menunduk saat bagian atap sebuah toko tua runtuh di belakang mereka. Tapi Rafiq terus berlari. Dia melintasi lorong gelap yang nyaris tertutup oleh dinding api di kedua sisinya. Udara di sana lebih segar, lebih sejuk dibandingkan di tempat lain. Seolah-olah kucing itu telah menemukan celah yang aman di antara api yang mengamuk. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, mereka tiba di sebuah jalan bawah tanah, sebuah gang tersembunyi yang selama ini tak pernah mereka sadari keberadaannya. Di sana, udara lebih bersih, tidak ada api. Hanya reruntuhan yang bisa mereka lewati dengan hati-hati. Mereka semua selamat. Orang-orang menangis terharu. Beberapa dari mereka langsung bersujud di tanah, mengucapkan syukur. Seorang ibu memeluk anaknya erat-erat, sementara seorang pria tua
berulang kali mengucapkan Allahu Akbar dengan suara bergetar. Abdurrahman menoleh ke belakang, mencari Rafiq. Dan di sana, di ujung lorong yang gelap, kucing kecil itu duduk. Matanya tetap bersinar keemasan, menatapnya dengan cara yang sulit dijelaskan. Seolah-olah dia tahu bahwa dia baru saja menyelamatkan nyawa mereka semua. Ketika fajar mulai menyingsing, langit yang semula merah menyala mulai mereda, berganti dengan semburat oranye dan ungu yang menyelimuti cakrawala. Api yang semalaman mengamuk kini perlahan mulai padam, menyisakan abu dan kepulan asap tipis yang melayang di udara. Bau kayu terbakar masih tercium, bercampur dengan aroma kehancuran yang menggantung di kota ini. Los Angeles, kota yang selama ini dikenal sebagai pusat impian dan kemewahan, kini berdiri dalam diam, porak-poranda oleh bencana. Jalanan dipenuhi reruntuhan bangunan, mobil-mobil hangus, dan puing-puing yang berserakan. Di antara semua itu, orang-orang yang selamat berjalan perlahan, masih belum percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Di tangga masjid yang kini berlapis abu, Abdurrahman duduk diam. Tubuhnya lelah, napasnya berat, tetapi hatinya dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Di pangkuannya, seekor kucing abu-abu meringkuk. Bulunya masih penuh jelaga, namun matanya tetap bercahaya keemasan. Dia mengelus kepala Rafiq dengan lembut. "Engkau datang seperti jawaban atas doa kami," bisiknya pelan. Masjid yang menjadi tempat perlindungan mereka masih berdiri. Meskipun bagian luar bangunannya penuh jelaga dan beberapa jendelanya pecah karena panas api. Namun, di tengah kehancuran yang melanda kota, bangunan suci ini tetap kokoh, menjadi saksi dari doa-doa yang dipanjatkan semalam. Orang-orang yang selamat mulai kembali. Beberapa dari mereka duduk di pelataran masjid, menangis terisak-isak. Ada yang kehilangan rumah, ada yang kehilangan orang yang mereka cintai, dan ada pula yang hanya bisa berdiam diri dalam keterkejutan. Namun, di antara air mata itu, ada pula rasa syukur yang tidak terucapkan. Mereka masih hidup. Abdurrahman memejamkan mata sejenak, membiarkan pikirannya kembali melayang ke tempat yang jauh, Palestina. Di sana, di negeri yang terus dihujani bom, orang-orang juga sering duduk di tengah reruntuhan seperti ini, menangisi apa yang hilang, tetapi tetap menggenggam harapan yang tersisa. Palestina telah merasakan kehancuran ini selama puluhan tahun, sementara dunia hanya menontonnya seperti sebuah berita yang bisa dilupakan begitu saja. Namun kini, Los Angeles, kota yang selalu merasa aman, telah merasakan sedikit dari penderitaan itu. Api yang melahap bangunan-bangunan ini mungkin bukan rudal, tetapi rasa takut, kehilangan, dan kepedihan yang dirasakan oleh orang-orang di sini tak jauh berbeda dengan apa yang dialami rakyat Palestina setiap hari. Mungkin ini adalah cara alam semesta berbicara. Mungkin ini adalah cara Tuhan mengingatkan dunia bahwa tidak ada tempat yang benar-benar kebal dari penderitaan. Dan tidak ada manusia yang benar-benar bisa hidup tanpa empati terhadap yang lain. Abdurrahman menarik napas panjang, lalu menatap ke langit yang mulai cerah. Di sebilannya, seorang anak kecil yang sejak tadi menangis perlahan berhenti. Matanya memandang ke arah matahari yang muncul dari balik kabut asap. "Apakah semuanya akan kembali seperti semula?" tanyanya dengan suara lirih. Abdurrahman tersenyum tipis, meskipun hatinya tak yakin dengan jawaban yang harus ia berikan. "Tidak ada yang benar-benar kembali seperti semula setelah kebakaran sebesar ini," katanya jujur. "Tapi kita bisa membangun lagi. Kita bisa mencoba untuk tidak mengulang kesalahan yang sama." Anak itu mengangguk pelan lalu menanduk, menyentuh kepala Rafiq yang masih duduk dengan tenang di pangkuan Abdurrahman. "Kucing ini penyelamat kita," katanya polos. Abdurrahman tersenyum lagi, kali ini lebih tulus. "Ya," katanya, "dia adalah tanda bahwa Allah selalu punya cara untuk menunjukkan jalan." Rafiq mengeong pelan, lalu melipat kakinya, seolah ikut beristirahat setelah perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Dan di sana, di antara abu dan doa, seekor kucing kecil telah menjadi penyelamat, bukan hanya bagi orang-orang yang ia tuntun keluar dari kebakaran, tetapi juga bagi hati mereka yang telah kehilangan harapan. Dan itulah akhir dari kisah luar biasa ini. Los Angeles yang terbakar, masjid yang tetap berdiri, dan seekor kucing kecil yang menjadi penyelamat. Kisah ini bukan hanya tentang bencana, tapi juga tentang harapan, ketabahan, dan keajaiban di tengah kehancuran. Jika kalian sayang Palestina, jika kalian peduli dengan keadilan dan kemanusiaan,
Tunjukkan dukungan kalian. Like video ini sebagai bentuk kepedulian kalian. Tulis komentar di bawah untuk menyampaikan doa, harapan, atau pesan kalian untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jangan lupa subscribe agar semakin banyak orang yang mendengar kisah ini dan semakin banyak kesadaran yang tumbuh. Bagikan video ini ke teman dan keluarga. Karena kebaikan dimulai dari menyebarkan kepedulian.